Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda Soli Solihah, kelas 5 SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah ya. Oke, kembali lagi di pembelajaran matematika. Ingat, matematika itu mudah. Kita akan membahas materi tentang membuat denah letak suatu benda. Oke, kita belajar tentang menggambar denah letak benda. Nah, untuk menggambar denah letak benda, kita harus mengetahui atau langkah-langkah apa saja yang harus diperhatikan ya. Yang pertama, tentukan salah satu benda sebagai titik acuan, kemudian tentukan arah mata angin pada bidang gambar, dan yang ketiga yaitu gambar letak benda yang diinginkan dari titik acuan. Oke, kita perhatikan contoh yang pertama ya. Buatlah denah sederhana letak beberapa tempat berikut. Ini soalnya ya, ada 3, yaitu yang pertama, taman bermain terletak di sebelah selatan rumah sakit. Kemudian rumah Abim terletak di sebelah timur taman bermain. Selanjutnya ada pasar terletak di sebelah barat rumah sakit. Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan, langkah-langkah untuk menyelesaikan atau membuat denah sederhana itu, yang pertama, tentukan titik acuan. Nah, untuk titik acuan ini bebas ya anak-anak, dari beberapa tempat ada di soal. Tetapi coba kita cari beberapa tempat yang sering disebutkan di sini ya. Nah, yang sering disebutkan yaitu rumah sakit ya. Oke, berarti kita rumah sakit sebagai titik acuan. Nah, berarti ketika kita sudah memilih rumah sakit sebagai titik acuan, kita gambarkan rumah sakit tepat di tengah gambar. Nah, setelah itu kita buatlah petunjuk arah mata angin, kemudian kita buat gambar bangunan lain berdasarkan rumah sakit yang sudah ditetapkan sebagai titik acuan. Nah, sekarang kita masuk ke buat gambarnya ya. Nah, tadi yang langkah pertama yaitu sebagai titik acuan rumah sakit di tengah-tengah gambar ya. Kemudian yang kedua yaitu membuat petunjuk arah mata angin, yaitu ada utara, timur, selatan, dan barat. Selanjutnya kita perhatikan keterangan yang pertama, taman bermain terletak di sebelah selatan rumah sakit. Nah, berarti dari kalimat ini rumah sakit sebagai titik acuan ya. Taman bermain terletak di sebelah selatan rumah sakit. Nah, sekarang ini berarti utaranya, kemudian selatan, ini kemudian barat, dan ini kemudian timur. Nah, sekarang taman bermain terletak di sebelah selatan rumah sakit. Berarti kita letakkan taman bermain di sebelah selatan rumah sakit. Oke, berarti di sini ya. Kemudian kita lihat keterangan kedua yaitu rumah Abim terletak di sebelah timur taman bermain. Berarti dari kalimat ini kita buat taman bermain ya. Nah, taman bermain ini berarti ini utaranya rumah sakit, ini selatan, ini barat, dan ini timur. Nah, sekarang rumah Abim ini terletak di sebelah timur. Jadi kita letakkan di sini, rumah Abim di sebelah timur taman bermain. Kemudian yang ketiga yaitu pasar terletak di sebelah barat rumah sakit. Berarti dari kalimat ini acuannya yang pertama kita lihat rumah sakit. Nah, kemudian pasar ini di sebelah barat rumah sakit. Nah, berarti ini ya kita gambarkan pasar di sebelah rumah sakit. Oke, selesai denah sederhana untuk soal yang pertama. Oke, kita lihat contoh yang kedua ya. Nah, ini keterangannya ada 4 ya.
rumah Radit berada di sebelah timur masjid, kemudian masjid berada di sebelah selatan sekolah, kemudian rumah Radit berada di sebelah utara hotel, dan rumah Radit berada di sebelah barat SPBU. Kemudian kita tentukan titik acuannya. Di sini yang paling banyak keterangannya yaitu rumah Radit ya. Nah, jadi misalkan rumah Radit sebagai titik acuan, gambarkan rumah Radit tepat di tengah gambar. Kemudian kita buatlah petunjuk arah mata angin dan buatlah gambar bangunan lain berdasarkan letak rumah Adit yang sudah ditetapkan sebagai acuan. Sekarang kita lihat cara gambarnya. Yang pertama titik acuannya dulu, yaitu rumah Radit. Kemudian tentukan petunjuk arah mata angin, barat, utara, timur, dan selatan. Kita lihat kalimat yang pertama ya. Rumah Radit berada di sebelah timur masjid. Seperti tadi ya, kita melihat dari arah mata anginnya. Nah, rumah Radit berada di sebelah timur masjid. Berarti kita harus menggambarkan masjid sehingga rumah Radit ini berada di sebelah timur masjid. Berarti kebalikannya ya. Nah, berarti masjid di sebelah baratnya rumah Radit kan? Oke, jadi masjid yaitu di sebelah barat rumah Radit. Coba kita cek benar tidak kalimatnya ya. Rumah Radit berada di sebelah timur masjid. Berarti masjid kita lihat, di sini baratnya sebelah kiri, kemudian timur, utara, dan selatan. Nah, patokannya masjid ya. Rumah Radit berada di sebelah timur masjid. Oke, berarti benar ya. Jadi di sebelah timur masjid adalah rumah Radit. Kemudian untuk keterangan yang kedua, masjid berada di sebelah selatan sekolah. Nah, sekarang kita akan gambarkan di sebelah selatan itu, sebelah selatan sekolah itu masjid. Berarti di sini sekolah adalah patokannya ya. Berarti kebalikan dari selatan yaitu utara. Nah, coba kalian perhatikan. Jika masjid berada di sebelah selatan sekolah, berarti kita patokannya sekolah ini ya. Nah, berarti di sebelah selatan sekolah itu masjid ya. Oke, benar ya, berarti kita cek. Jadi sekolah itu di sebelah utaranya masjid. Oke, bisa ya anak-anak? Oke, yang ketiga yaitu keterangannya rumah Radit berada di sebelah utara hotel. Nah, berarti kita harus meletakkan hotel di mana ya kira-kira? Berarti rumah Radit ini ke utaranya atau ke selatannya? Jika patokannya rumah Radit, berarti kebalikannya ya. Jika hotel adalah patokan, berarti hotel diletakkan di sebelah selatan rumah Radit ya. Oke, jadi coba kita gambarkan sekarang hotel di sebelah utara hotel yaitu rumah Radit. Nah, berarti benar ya. Rumah Radit berada di sebelah utara hotel. Oke, berarti benar ya. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Rumah Radit berada di sebelah barat SPBU. Nanti kita akan meletakkan SPBU. Kira-kira di sebelah baratnya SPBU itu di mana ya? Ya, di sini ya. Jadi kalimatnya perhatikan, rumah Radit berada di sebelah barat SPBU. Nah, jadi kalau misalkan patokannya SPBU, berarti rumah Radit berada di sebelah barat SPBU. Ya, berarti benar ya. Nah, seperti itu ya untuk menggambar letak dan suatu benda.